Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan secara khusus membacakan kisah-kisah misteri bersambung. Kita lanjutkan cerita dari Imam Al-Fattah, seorang pemuda yang mengalami perubahan hidup setelah bertemu dengan kalong wewe yang bernama Sekar Kencana. Kehidupannya tidak lagi sama seperti pemuda kebanyakan. Ditemani dengan 3 saudara sedarah dari keturunan ratusan tahun, dan serunya kisah persahabatan serta cinta yang kadang bikin iris ya. Seperti apa kelanjutan cerita Imam Al-Fattah? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Beberapa kali tangan saya terasa basah dan bergetar. Jelas sekali terlihat dari layar HP bergoyang, padahal sebuah pesan cukup panjang di WA sudah siap untuk dikirimkan. Basi banget kayaknya perasaan gue, gerutu saya sambil menggaruk kepala dan menghapus kembali rangkaian kata-kata yang ingin saya kirimkan pada Anggi. Benak saya melayang, memikirkan apa yang kira-kira akan saya tuliskan untuk Anggi setelah cukup lama kami tidak lagi terikat dalam suatu hubungan. Akhirnya, saya hanya mengetik kalimat Assalamualaikum saja. Itu pun hendak saya hapus, tapi karena gugup, pesan itu tanpa sengaja malah terkirim. Anjir, bego, teriak saya dengan nada panik sambil mencoba menggagalkan pesan tersebut. Saya coba membuka pengaturan pesan WA, tapi saya tidak tahu bagaimana cara membatalkan sebuah pesan. Hingga akhirnya, saya hanya berdoa agar saat ini Anggi kehabisan pulsa atau tidak punya paket, atau nomornya sudah ganti, atau apalah. Yang penting pesan saya itu tidak jadi terkirim. Beberapa saat saya memfokuskan pandangan ke layar HP, menunggu pesan tersebut yang masih dihiasi gambar jam di samping kanan tulisannya. Sial, teriak saya tertahan begitu gambar jam sudah berganti menjadi satu tanda checklist. Jarak HP yang saya pegang sengaja saya jauhkan, berharap sinyal di sini sangat jelek hingga mampu menggagalkan pesan tersebut. Kedua mata saya tetap fokus melihat tanda centang yang masih satu itu, dari jarak setengah meter dari layar HP yang sengaja saya jauhkan. Ya elah, ucap saya pasrah begitu tanda checklist satu tersebut bertambah menjadi 2. Dengan lemah dan perasaan seperti pecundang, saya lemparkan HP itu ke atas kasur pegas, tempat saya tiap malam merebahkan diri. Saya segera membuka jendela kamar lebar-lebar, lalu mengeluarkan sebatang rokok dari dalam bungkusnya yang tergeletak di atas meja belajar. Angin dingin mulai masuk dari luar. Saya mengambil remote AC untuk mematikannya, sambil menyalakan sebatang rokok yang sudah terselip di bibir. Pandangan saya menyeruak melihat keadaan di luar rumah yang nampak gelap dan sepi. Maklumlah, tetangga saya yang kediamannya hanya terpisah beberapa rumah mengalami musibah. Ingatan saya kembali ke waktu di mana selepas saya pulang dari kafe kemarin, setelah Carla memberikan tamparan keras kepada ego saya. Ibu sempat bercerita bahwa anak Pak Arifin yang bernama Tio mengalami kecelakaan di jalan yang mengakibatkan ia tewas seketika. Saya juga mengenal sosok Tio, seorang anak SMP kelas 2 yang masih labil, harus menerima beban moral akan perceraian kedua orang tuanya. Tio itu baik dan sopan, selalu menyapa saya dengan panggilan Bang Imam sambil tersenyum apabila bertemu dengannya. Tak dinyana, anak itu harus menerima takdir yang mengharuskan usianya terhenti di bilangan angka 13 tahun. Perut saya yang memang sedang meresapi rasa lapar langsung berbunyi manakala terdengar suara Mas Bejo, tukang nasi goreng keliling, memukulkan penggorengannya beberapa kali. Saya langsung menutup jendela kamar dan bergegas keluar. Mas Bejo! Teriak saya yang sudah keluar dari pagar rumah. Laki-laki berkulit hitam yang sedang mendorong gerobak dagangannya itu langsung berhenti dan memundurkan kembali gerobaknya yang sudah beberapa meter melewati pagar rumah saya. Si Imam, belum tidur, Mam? Tanya Mas Bejo sambil tersenyum sumringah karena mendapatkan seorang pelanggan. Belum, Mas. Lagian mau tidur juga gak bisa. Perut lapar soalnya. Jawab saya yang baru menyadari ada sesosok jin perempuan tua berkebaya putih yang mungkin penjaga Mas Bejo. Pesan apa, Mam? Kok malah ngeliatin samping gerobak saya? Tanya Mas Bejo dengan pandangan menyelidik.
Saya terkesiap mendengar pertanyaan Mas Bejo barusan, lalu berpura-pura melihat-lihat gerobak miliknya. Pesan yang biasa aja Mas. Ngomong-ngomong, ini gerobak baru masih kinclong amat ya? Tanya saya sambil berpura-pura. Mas Bejo tersenyum sambil mulai membuat mie goreng telur dadar pesanan saya. Sesekali dia menengok ke arah teras rumah saya. Tumben, si cantik gak kelihatan Mam? Tanya Mas Bejo. Oh, Ayu mah udah tidur kalau jam segini Mas. Jawab saya yang menyangka pertanyaan Mas Bejo tertuju untuk Ayu, adik saya. Bukan yang kecil Mam, tapi si cantik yang suka pakai baju putri keraton itu loh. Ucap laki-laki yang sudah berdagang sejak 5 tahun lalu itu membuat saya kembali terkejut, tapi segan untuk bertanya lebih lanjut. Situ sih enak Mam, punya jin penjaganya cantik. Lah kalau saya, bisa situ lihat sendiri kan, cuma nenek tua, kata Mas Bejo yang langsung dibalas dengan tatapan tajam jin penjaganya. Saya tetap terdiam, karena ternyata Mas Bejo itu sudah mengetahui perihal Sekar dan juga kelebihan yang saya miliki. Oh iya Mas, saya dengar-dengar hantunya Tio suka bergentayangan ya? Tanya saya untuk mengalihkan pembicaraan. Mas Bejo sempat melirik ke arah saya sambil mengangkat telur dadar dan dipisahkan di atas piring. Barusan saya diganggu Mam. Saya pikir ada suara panggil-panggil nama saya dari rumah Pak Arifin itu adalah Banu kakaknya Tio. Iyalah, pas saya putar balik gerobak, ternyata yang kelihatan malah hantunya si Tio, lagi berdiri dengan isi kepala yang keluar dari batoknya. Ucap Mas Bejo seiring menceburkan mie goreng ke dalam air yang sudah mendidih. Mungkin dia lapar kali Mas, timpal saya yang membuat Mas Bejo tersenyum. Saya tanya ke hantunya Tio, memangnya di kuburan gak ada setan yang jual nasi goreng? Bukannya menjawab, malah hilang sewaktu jin penjaga saya hendak menangkapnya. Tambah Mas Bejo sambil mulai membungkus makanan pesanan saya. Saya segera mengeluarkan uang 20 ribuan dan mengambil bungkusan mie goreng serta uang kembalian. Makasih Mas, hati-hati di jalan. Kalau ketemu setan cakep, kimpoin aja. Ucap saya yang sengaja meledek. Sontoloyo kue Mam, memangnya aku kambing, main kimpoy aja. Wong cantik-cantik yo tetap demit. Gerutu Mas Bejo sambil mendorong gerobaknya. Saya masih tertawa mendengar kalimat khas logat Jawanya Mas Bejo, lalu mulai memutar badan dan berjalan ke arah teras. Bang Imam, panggil seseorang yang suaranya terdengar tidak asing dari belakang. Bulu kuduk saya mulai meremang, yang menandakan bahwa ada makhluk halus sedang berdiri di arah suara panggilan tersebut berasal. Saya memutar kembali badan saya ke arah pagar rumah. Tatapan kedua mata saya nanar melihat sosok seorang anak dengan seragam putih biru yang berlumuran darah sedang melayang di luar pagar. Astagfirullah, Tio, ucap saya lirih sambil mendekat ke arah jin korin menyerupai sosok Tio setelah kecelakaan yang merenggut nyawanya. Kondisi anak itu sangat mengenaskan. Kepalanya nampak berlubang persis di samping atas dan mengeluarkan cairan otak bercampur darah. Wajahnya yang pucat terlihat membiru dan sebuah luka sobek cukup parah membuat pipi kanannya terkoyak. Lehernya pun nampak miring ke samping kanan dengan tulang leher sedikit menyembul keluar. Kenapa Yok? Ada yang abang bisa bantu? Tanya saya sambil menahan nafas karena bau amis darah tercium sangat menyengat. Aku mau minta maaf ke Bang Banu Bang, jawab sosok yang menyerupai anak tetangga saya yang tewas karena kecelakaan. Saya menghela nafas untuk sesaat dan mencoba menghirup udara dari mulut agar bau anyir darah berkurang. Kamu ada salah apa emangnya Yok? Tanya saya penasaran. Sosok tersebut menaikkan tangan kanannya dan mengulurkan jari telunjuk ke arah saya. Awalnya saya tidak mengerti, tapi begitu teringat soal pengalaman saya dengan permintaan tolong sosok hantunya Mas Hendy untuk mengembalikan cincin pernikahan ke calon istrinya, yaitu Mbak Maya, baru saya paham. Perlahan, saya naikkan tangan kanan dan menempelkan jari telunjuk saya ke telunjuk Tio. Kedua mata saya terpejam. Dalam benak saya mulai terlihat potongan gambar Tio sedang mengambil beberapa lembar uang 50 ribuan dari dalam dompet ayahnya. Gambar tersebut berganti Pak Arifin yang sedang marah-marah di hadapan semua anak laki-lakinya. Gambar terakhir memperlihatkan sosok Tio menunjuk ke arah kakaknya Banu sebagai tertuduh dan langsung menerima pukulan tangan dari Pak Arifin di pipinya. Saya segera menarik jari telunjuk dan berjalan lebih dekat ke sosok anak SMP yang saya kenal baik semasa hidup, namun kini sudah berubah menjadi sosok menyeramkan. Besok abang bicara ke Bang Banu ya, tapi abang mau kamu janji dulu.
Setelah permintaan maaf kamu diterima oleh Bang Banu, jangan muncul lagi dan menjahili orang lain ya yo. Pinta saya sambil menatap tajam yang dibalas dengan anggukan kepala miringnya serta senyuman tanpa ekspresi. Sosok Tio perlahan menghilang seperti tersapu angin malam. Saya segera melanjutkan perjalanan menuju teras dan langsung pergi ke dapur untuk mengambil piring dan sendok. Di dalam kamar, saya menyalakan mini home theater dan memutar MP3 kompilasi lagu slow rock dengan suara pelan sambil menuang mie goreng yang untungnya masih hangat. Mata saya langsung melirik ke arah HP yang tiba-tiba bergetar, menandakan sebuah pesan diterima. Saya meneguk air putih lebih dahulu sebelum mengambil dan melihat siapa orang yang mengirimkan pesan. Anggi? Ucap saya yang terkejut dengan kedua mata membesar begitu melihat nama Anggi muncul di layar. Waalaikumsalam, jawab Anggi di pesannya. Saya sendiri bingung ingin membuat pesan apa selanjutnya. Beberapa kalimat kembali saya tulis dan saya hapus lagi, selalu seperti itu dari tadi. Lagi apa? Akhirnya, dua kata sederhana yang mampu diketik anak SD yang saya kirimkan sebagai pesan. On banget gua, kenapa kayak gini sih? Maki saya kepada diri sendiri sambil menepuk jidat. Terlihat Anggi sedang menulis pesan pada layar HP saya. Tidak lama kemudian, pesan yang ia tulis masuk. Lagi ngobrol sama mama, jawab Anggi. Saya terkejut membaca jawaban Anggi. Ada dua kemungkinan, mamanya sedang ada di Amerika atau gadis itu yang sedang berada di Indonesia. Mama kamu lagi di sana? Tanya saya lagi. Enggak, aku di Indonesia, baru tiba tadi malam. Kenapa emangnya? Jawab Anggi yang disusul dengan pertanyaan. Saya terdiam membaca pesan lanjutan dari Anggi yang menanyakan maksud saya. Enggak, nanya aja, hehe. Jawab saya lewat aplikasi WA. Garing banget, udah ah, kalau nggak penting, aku mau tidur aja. Balas Anggi sedikit jutek. Jangan tidur dulu, pintas saya. Mau apa lagi? Nanyanya garing terus dari tadi, jawab Anggi sambil memberi emot marah. Besok ada acara nggak? Kalau nggak ada, bisa ketemuan nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Balas pesan saya yang membuat saya sendiri pusing saat membacanya. Emang masih mau ketemu sama aku? Tanya Anggi dengan banyak tanda tanya. Mau, sekalian ada hal yang mau aku bicarakan, jawab saya yang mulai memberanikan diri untuk membuat pesan yang sedikit memberi isyarat ke Anggi. Ya udah, besok ketemu di mana? Tanya Anggi lagi. Aku jemput ke rumah aja boleh? Balas saya dengan pertanyaan lain. Cewek kamu gak marah kalau kamu jemput aku? Tanya Anggi yang sepertinya mulai memancing. Tenang aja, aku masih Jonas kok. Ya udah, kamu istirahat deh. Besok aku jemput jam 4:30 sore. Jawab saya sambil tersenyum sendiri. Ya udah, terserah kamu, balas Anggi cukup singkat. Kedua mata saya menatap kosong ke arah langit-langit kamar saat mulai berbaring. Benak saya memikirkan percakapan antara saya dan Anggi di pesan beberapa menit yang lalu. Sebuah percakapan yang terasa asing buat saya. Kembali banyak pertanyaan muncul. Dari mulai, apakah Anggi masih menyimpan rasa sayangnya kepada saya? Apakah Anggi sedang mencoba untuk membalas perlakuan saya dulu? Sampai pikiran negatif yang menyuruh saya untuk membatalkan janji padanya esok hari. Cepat-cepat saya ambil bantal dan membekap wajah saya sendiri, berharap segala pikiran negatif itu hilang. Bukannya hilang, malah saya sendiri yang megap-megap karena kehabisan nafas. Cinta, oh cinta, ucap saya lirih kepada diri sendiri yang diselipi senyuman konyol. Keesokan harinya, sepulang kerja, saya terpaksa izin lagi di kampus karena berniat untuk menjemput Anggi. Saya memutuskan untuk tidak pulang lebih dahulu karena ibu pasti akan bertanya alasan saya tidak masuk kampus. Tepat jam 4:30, saya sudah tiba di depan gerbang rumah Anggi. Saya sempat tertegun melihat rumah Anggi yang berdiri megah di depan, lalu membuka pintu gerbang. Mobil Nissan Juke milik gadis itu terparkir rapi di dalam garasi, berderet dengan motor CBR yang dibelikan Anggi untuk saya. 2 kali suara bel terdengar setelah saya pencet. Terdengar suara seorang gadis yang sudah lama tidak terngiang di kedua telinga ini. Sesaat, saya kembali tertegun menyaksikan sosok Anggi yang nampak anggun memakai mukena putih berenda di ujungnya. Oh, kamu, ucap Anggi dengan senyuman dingin yang menyadarkan saya dari lamunan. Iya sayang, Gi, ucap saya tanpa sengaja dan langsung meralat ucapan tersebut. Anggi yang mendengar terlihat kaget lalu mengajak saya untuk masuk ke dalam rumah. Saya dipersilahkannya duduk di ruang tengah,
Sementara Anggi sendiri terlihat menaiki anak tangga menuju kamarnya. "Loh, Naimah baru datang?" tanya mamanya Anggi dengan senyuman ramah. Saya segera bangkit dari tempat duduk dan mencium punggung tangan wanita itu. "Iya tante, baru pulang kerja soalnya. Ini aja belum mandi, masih bau keringat," jawab saya yang disusul dengan senyuman mamanya Anggi. Kami berdua saling duduk berhadapan dan membicarakan banyak hal, terutama soal pekerjaan dan kuliah saya. Beberapa nasihat dan pujian dilayangkan wanita yang masih terlihat cantik meski usianya sudah mencapai 40 tahunan. Hingga akhirnya ia mulai menyinggung obrolan soal anak gadisnya yang masih berada dalam kamar. "Kamu lihat perubahan dalam diri Anggi, Nak Imam?" tanya mamanya Anggi sambil menatap saya lekat-lekat. "Maksud tante?" tanya saya yang tidak mengerti. "Yaitu, sekarang Anggi jauh lebih pendiam dibandingkan dulu, Nak Imam. Tante perhatikan semuanya itu terjadi selepas kalian putus loh," terang wanita berambut sebahu itu. Saya menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya sesaat kemudian. "Justru itu, hari ini saya berniat meluruskan sekaligus menjelaskan semua kepada Anggi, tante," jawab saya yang menerangkan maksud untuk mengajak anak gadis wanita itu keluar sebentar. Mamanya Anggi terpaksa menunda jawaban yang sepertinya sudah berada di ujung bibir, karena Anggi terlihat sudah menuruni anak tangga rumahnya. Sesaat saya tertegun melihat penampilan Anggi yang berubah drastis. Tadi ia nampak anggun dengan mukena, namun sekarang berubah 180 derajat dengan memakai hot pants hitam beserta tank top biru ditutup kardigan hitam. Kedua mata saya menatap tajam melihat Anggi untuk menandakan ketidaksukaan saya akan penampilannya saat ini. Bukannya menunduk, gadis itu malah membalas tatapan saya jauh lebih mengintimidasi. Seakan-akan dari tatapannya itu keluar kalimat, "Suka-suka gua, emang lu siapa gua yang sok ngatur-ngatur?" Naimah mau ngajak Anggi pergi?" tanya mamanya Anggi yang menyadari ada ketegangan di antara kami berdua. "Iya tante, saya mau ngajak Anggi keluar dulu," ucap saya sengaja mengulang pembicaraan terakhir tadi ke mamanya Anggi. "Silahkan Nak Imam, kamu jangan manyun gitu dong sayang, kan mau ngedate sama Imam. Masa gak semangat gitu mukanya? Senyum dong," ucap mamanya Anggi ke arah anak gadisnya sambil memperagakan senyuman sumringahnya di depan Anggi. Setelah pamit dengan orang tuanya Anggi, saya segera keluar dari dalam rumahnya dan berjalan beriringan dengan gadis yang sepertinya sedang mengunci mulutnya. "Kita mau jalan kemana, Gi?" tanya saya mencoba membuka obrolan dengan gadis itu sambil terus berjalan menuju motor yang saya parkirkan di teras rumahnya. "Terserah kamu," jawab Anggi singkat. Saya mengambil helm kedua yang sengaja saya bawa dan menyodorkannya ke arah Anggi, lalu memakai sweater hitam kumal yang sengaja saya bawa sebagai pengingat masa-masa indah kami dulu. Anggi nampak tertegun melihat saya yang berdiri di hadapannya dengan mengenakan sebuah sweater yang sudah ia kembalikan beberapa waktu lalu langsung dari Amerika. Kedua matanya nampak berkaca-kaca, namun langsung ia sembunyikan wajahnya dengan segera memakai helm. Sepanjang perjalanan, Anggi sama sekali tidak berbicara satu kata pun. Dari kaca spion, saya melirik gadis itu malah sedang tersenyum sambil melihat ke arah layar HP. "Kamu gak mau peluk aku dari belakang?" tanya saya sengaja memancingnya. "Di Amerika gak ada tukang ojek, jadi aku udah lupa caranya meluk orang dari belakang," jawab Anggi dengan suara seperti sengaja dikencangkan. "Anjir, gue dibilang tukang ojek. Gue bakal bikin lu meluk gue lagi meski terpaksa, Gi," gumam saya dalam hati. Dengan sengaja saya menarik gas ke bawah agar laju motor bertambah cepat. Awalnya Anggi terlihat memegang besi yang ada di jok belakang motor matic saya, lalu berganti mulai memegang ujung sweater kumal saya dari belakang. "Kamu gak bisa pelan, aku takut," tanya Anggi cukup keras. "Ah, apaan? Aku gak denger," jawab saya sembari terus fokus ke jalan raya yang mulai ramai. "Peluk aku aja kalau kamu takut," kataku dengan suara keras sambil melirik wajah gadis itu yang sedikit cemberut. Saya tersenyum begitu Anggi perlahan-lahan melingkarkan kedua tangannya di pinggang saya. Sekali lagi, saya melihat Anggi dari kaca spion. Gadis itu tampak sudah membenamkan wajahnya ke dalam sweater kumal yang saya kenakan sambil memejamkan kedua mata. Sedikit demi sedikit, kecepatan laju motor saya kurangi hingga akhirnya kami tiba di tempat yang dituju. "Udah sampai, Neng, ongkosnya 20.000, ucap saya meledek Anggi yang terlihat masih menikmati sandarannya di punggung saya. Saat ia membuka mata, gadis itu tampak terkejut menyadari motor saya sudah berhenti. "Udah sampai, Neng. Kayaknya pules banget tidurnya,"
Ucap saya mengulangi gurauan pertama yang sepertinya terlewat oleh gadis itu. Bukannya menjawab, malah satu cubitan keras di pinggang saya yang ia berikan. Seketika saya membekap mulut sendiri untuk meredam teriakan kesakitan dari cubitan Anggi. Beberapa orang tersenyum menyaksikan reaksi saya yang menjadi korban salah satu bentuk penindasan kaum cewek. Anggi perlahan turun dari motor dan berjalan pelan ke depan, sementara saya mencoba mencari celah untuk memarkirkan motor di antara kendaraan lain yang sudah lebih dulu berada di sana. Sesekali saya mengusap pinggang yang masih menyisakan rasa perih yang ada di sana sambil berjalan menyusul Anggi. Beberapa saat HP saya terdengar berbunyi. Saya segera mengeluarkan HP dan membalas sebuah pesan yang ternyata dari Rido yang mengajak untuk berkumpul bersama Suluh. Saya langsung balas saja pesan Rido dengan kalimat, "Jangan ganggu, imamnya lagi sama cewek." "Kita ke tempat biasa aja ya," ucap saya ke arah Anggi yang sedang berhenti melihat-lihat toko pakaian. Gadis itu malah terlihat lebih asik memilih baju dibanding membalas ucapan saya barusan. "Gi, ayo dong, kita kesini bukan buat shopping," kata saya sambil bertolak pinggang. Sesaat Anggi melirik saya dengan tatapan sinis, lalu melepaskan pegangan tangannya dari sebuah celana jeans ketat. "Bawel banget sih," ucap Anggi ketus sambil berjalan melewati saya. Saya sendiri hanya mengurut dada, menerima perlakuan Anggi yang dingin sejak pembicaraan semalam, lalu berjalan menyusul gadis itu dari belakang. Di sebuah kafe tempat kami beberapa kali menghabiskan malam minggu, Anggi memilih tempat duduk yang kebetulan berada di sudut dan kosong pula. Seorang pelayan laki-laki nampak menghampiri gadis itu yang sudah terlebih dahulu duduk di sana. "Si Mas mau order apa?" tanya laki-laki tersebut cukup ramah ke arah saya yang baru mendaratkan bokong di sofa empuk duduk di hadapan Anggi. "Jus jeruk aja Mas," jawab saya sambil meritik Anggi yang mengeluarkan sebuah box kecil di atas meja. Untuk sesaat saya melihat box putih itu yang masih tergeletak. Lalu Anggi mengambil box tersebut dan membukanya. Tatapan saya nanar melihat beberapa rokok ada di dalam box sialan itu. Dengan cepat tangan saya menyambar benda tersebut dan bangkit dari sofa. Sebuah tatapan tajam saya berikan kepada Anggi sebelum saya berjalan dan meremas box besi tersebut menjadi sebuah serpihan halus dan membuangnya di tong sampah. Untung saja di kafe tersebut pengunjungnya sedang tidak begitu ramai. Jadi saat saya meremas box yang terbuat dari besi dan membuat benda itu menjadi serpihan serbuk besi nan halus bercampur tembakau, tidak ada orang yang menyadari. "Kamu apa-apaan sih?" teriak Anggi yang ternyata sudah berdiri di samping saya sambil menarik kasar lengan ini. "Lu yang apa-apaan Gi?" bentak saya jauh lebih keras lagi seraya menampik lengan yang masih ditariknya. Anggi nampak terkejut menerima bentakan saya barusan. "Itu semua kepunyaanku. Memangnya siapa kamu yang berhak ngelarang aku, ha? Siapa?" teriak Anggi lebih kencang dari yang pertama. Beberapa orang pengunjung yang melihat kami bertengkar nampak berbisik-bisik. Saya sempat menatap tajam ke arah mereka dan berhasil membungkam mulut-mulut usilnya. Saya terdiam dan mencoba untuk menahan emosi yang mulai muncul. Anehnya, saya tidak merasakan hawa hangat dari arah bahu kanan. Mungkin pedang jagat samudera tidak merasakan adanya suatu ancaman, meski emosi saya sudah tersulut. "Gua emang bukan siapa-siapa lu. Gua akuin hal itu. Dari tadi gue nahan sikap dingin lu. Gak apa-apa, gue terima, karena gue yang salah. Sekarang waktu gue nyoba buat perbaiki semua, tapi lu malah balas gue kayak gini. Gue gak bisa Gi, asli, gue gak bisa," ucap saya dengan kedua tangan terkepal, lalu membalikkan badan dan berjalan meninggalkannya. Saya terus berjalan meninggalkan Anggi menuju parkiran motor. Di depan sebuah tiang besar yang ada di basement, saya pukulkan 2 kali kepalan tangan ke tiang tersebut. Sial, hanya rasa sakit yang saya dapatkan tanpa mengurangi pedih di hati. Dengan menyandarkan punggung di tiang itu, saya menatap nanar ke segala arah dan menemukan sebuah papan petunjuk yang memperlihatkan letak sebuah musola. Saya lirik jam tangan di pergelangan tangan kiri. Sebentar lagi waktu maghrib akan tiba. Saya putuskan untuk berjalan menuju tempat ibadah tersebut. Saya yakin setelah mengerjakan sholat maghrib, perasaan saya akan jauh lebih tenang. Beberapa orang terlihat mulai mengambil wudhu. Saya segera membuka sepatu beserta kaos kakinya dan saya letakkan di tempat penitipan sepatu. Kedua tangan saya sudah menengadahkan di bawah kucuran air keran dan mulai membersihkan setiap anggota tubuh sesuai tuntunan dalam berwudu. Kurang lebih 7 menit saya ikut sholat maghrib berjamaah dengan beberapa orang pengunjung ataupun karyawan mal tersebut. Rangkaian doa mulai saya lafalkan terutama untuk arwah almarhum ayah agar selalu diberikan kasih sayang oleh Sang Kholik.
sebagaimana beliau menyayangi tiap anaknya sewaktu kecil hingga dewasa. Selepas mengerjakan sholat maghrib, saya segera memakai kaos kaki disusul sepatu kerja, lalu berjalan menuju tempat di mana motor saya diparkirkan, yang ada di balik sebuah tiang cukup besar. Sebatang rokok saya nyalakan sambil duduk di atas motor matic menunggu sosok Anggi muncul. Dari arah pintu keluar, Anggi terlihat berjalan menghampiri. Saya sengaja melemparkan pandangan ke arah lain, berusaha mengacaukannya. "Antarkan aku pulang sekarang," ucap gadis itu dengan nada datar. Tanpa menjawab apapun, saya mulai memakai sweater hitam dan juga helm. Anggi juga sudah membonceng di belakang. Dengan sedikit kencang, saya lajukan motor untuk membawa gadis itu pulang kembali ke rumahnya. Dalam hati, saya mengutuk pertengkaran tadi, yang otomatis merusak semua rencana saya untuk memperbaiki hubungan kami berdua. Sepanjang perjalanan pulang, kami sama sekali tidak berbicara satu sama lain. Tak ubahnya dua orang asing yang tak saling kenal. Tak berapa lama, saya tiba di depan gerbang rumah bertingkat milik keluarga gadis itu. Saya menyalakan sebatang rokok, lalu segera memutar motor untuk melanjutkan perjalanan pulang. "Jangan pulang, pamit dulu ke mama," perintah Anggi yang cukup membuat saya mengurut dada, sambil berjalan masuk ke dalam gerbang rumahnya. Kembali saya putar motor dan memasukkannya ke dalam gerbang, lalu terus menyusul Anggi yang sudah lebih dahulu berjalan di depan. "Tunggu sebentar, aku panggil mama," kata gadis itu masih dengan senyuman dingin. Sedari tadi, tak satupun ucapan Anggi yang saya jawab lewat lisan. Saya hanya terdiam, namun menuruti perintahnya. Saya membuang rokok yang masih tersisa setengah, lalu turun dari atas motor dan menginjak benda tersebut dengan ujung sepatu. Dengan sedikit malas, saya duduk di lantai teras rumah Anggi. Berbagai pikiran tidak mengenakkan kembali muncul tentang hubungan kami berdua yang sepertinya memang sudah tidak bisa lagi untuk diperbaiki. Tiba-tiba, sebuah tepukan di lengan kiri saya terasa satu kali. Saya menoleh dan melihat sebuah jari kelingking di tangan kanan Anggi sudah diulurkan ke hadapan saya yang masih terduduk. Saya segera berdiri dan menatapnya. Pandangan saya melirik kembali untuk sesaat ke arah jari kelingking gadis tersebut. "Maafin aku," ucap Anggi terdengar sangat tulus. Kali ini, hati saya mau tidak mau harus luluh melihat kedua matanya yang mulai berkaca-kaca. Jari kelingking tangan kanan saya mulai terangkat dan hendak terkait dengan jari kelingking Anggi. Sebelum kedua jari kami saling terkait, dengan cepat Anggi malah mendekap tubuh saya. Perasaan saya bercampur aduk antara bingung, senang, dan masih tersisa sedikit amarah. Tapi saya turuti rasa senang dan bahagia dengan menekan dua perasaan lain yang tak berguna saat ini. Dengan sangat erat, saya balas pelukan Anggi di tubuhnya yang ramping itu. Bahkan jauh lebih erat dari ratusan pelukan saya sebelumnya. Sudah lama sekali rasanya tidak merasakan hangatnya pelukan Anggi. Jelas sekali pelukan ini mengisyaratkan perasaan kami yang tak mau lagi terpisah kembali. Sesekali terdengar suara isak tangis Anggi yang samar-samar dari wajahnya yang masih terbenam dalam dada saya. Untuk sejenak, saya menatap wajah Anggi yang masih tertunduk, lalu mengangkatnya dan menyeka kedua mata indah yang masih basah. "Aku sengaja pakai pakaian yang kamu benci. Aku sengaja membeli rokok dan memasukkannya ke dalam box besi tadi. Padahal aku sendiri gak pernah menyentuhnya lagi semenjak kita jadian. Semua aku lakuin cuma buat lihat reaksi kamu, Beb," ucap gadis berambut sepunggung yang sesekali masih terisak. Saya tertegun mendengarkan kalimat Anggi barusan, terutama setelah ia memanggil kembali panggilan kesayangannya untuk saya. "Kamu tuh senang banget ngetes aku, Yang. Masih kurang balas dendam kamu sama aku gara-gara kejadian di klub waktu itu?" tanya saya sambil mengangkat wajahnya. "Maafin aku, Beb. Aku gak mau kita putus. Aku masih sayang banget sama kamu. Sudah cukup kamu buat aku tersiksa di beberapa bulan kemarin," jawab Anggi sambil memeluk saya lagi. Sebuah belayan lembut di kepalanya saya berikan, disusul dengan sebuah kecupan di kening gadis itu. "Aku juga minta maaf karena keegoisan aku sendiri. Akhirnya kita harus sama-sama tersiksa satu sama lain, Yang," ucap saya sambil membenamkan wajah di dalam rambutnya yang berbau harum. "Kamu masih mau jadi pacar aku lagi, sayang?" tanya saya setelah melepas pelukan dan menatap wajah gadis itu lekat-lekat. Sebuah anggukan kepala dan senyuman manis nan sumringah terlukis di wajah Anggi. "Tapi kamu harus janji, jangan terlalu larut sama ego sendiri ya. Seperti janji aku yang akan selalu menjadikan kamu sosok paling istimewa di hati aku, Beb," pinta Anggi dengan wajah penuh ketulusan. Saya mengangguk penuh keyakinan dan berjanji dalam hati sendiri untuk meluluskan permintaan Anggi.
Tiba-tiba HP di saku celana saya bergetar, mengganggu momen romantis kami berdua dengan deringannya. Saya sengaja mengacukan deringan HP yang terus berbunyi. "Beb, angkat HP-nya, siapa tahu penting," kata Anggi sambil melirik ke arah saku seragam saya. Saya segera mengambil HP dan membukanya. Ternyata ibu yang barusan miss call. Sebuah pesan WA juga sudah beliau kirimkan dan langsung saya baca. Ada juga satu lagi pesan dari Rido. "Abang, cepat pulang, pasangin gas, ibu mau angetin makanan buat kamu." Itu isi pesan dari ibu. "Siapa?" tanya Anggi dengan wajah penasaran. "Ibu nyuruh aku pulang buat pasang gas," jawab saya dengan wajah malas. "Ya udah, kamu langsung pulang aja. Tapi besok siang kesini lagi ya, aku masih kangen banget sama kamu," ucap Anggi dengan wajah yang dihiasi senyuman. Sebenarnya berat bagi saya untuk meninggalkan Anggi secepat ini. Padahal kami baru saja berbaikan. Tapi mengingat komitmen utama saya untuk menomorsatukan urusan ibu dan Ayu, mau tidak mau saya harus merelakan momen pertama kembalinya hubungan saya dan Anggi. "Oke deh, aku balik sekarang. Aku balas pesan ibu dulu ya. Sama satu lagi tuh, pesan Rido yang nanya aku lagi di mana," jawab saya yang mulai mengetik balasan pesan ibu dan Rido. "Iya bu, sebentar. Abang lagi di rumah Anggi." Itu jawaban untuk ibu. Kembali saya mengetik jawaban untuk pesan Rido yang berisi kalimat, "Lagi di rumah Anggi bre, gua balikan lagi sama doi, hehehe." Sepulangnya dari rumah Anggi, perasaan saya sudah jauh lebih bahagia dan tenang. Sambil bernyanyi kecil, saya membuka pintu pagar rumah. Saat hendak kembali ke motor yang sudah saya standarkan, tiba-tiba sosok Tio dengan penampilan yang semakin menyeramkan muncul di samping. "Kampret, ngagetin gua aja lu," ucap saya yang sempat tersentak. Tio tersenyum menyeringai dengan mulut dipenuhi darah yang menetes. Kembali bau amis darah yang mencampur bau busuk tertangkap oleh hidung saya. "Abang belum tolongin saya," ucap lirih sosok pemuda korban kecelakaan tersebut. "Astagfirullah, gua lupa. Gua janji deh besok bakal temuin Banu," jawab saya yang teringat akan janji ke Tio. "Udah, sekarang lebih baik lu pergi dulu. Lagian percuma, lu gak bakal bisa masuk ke dalam," lanjut saya sambil menyalakan kembali mesin motor dan memasukkannya ke dalam garasi. Beberapa saat saya duduk di atas bangku untuk membuka sepatu dan kaos kaki. Pandangan saya masih menangkap sosok Tio yang perlahan-lahan menghilang dari luar pagar. Dalam hati ada rasa sedikit bersalah muncul karena belum sempat menunaikan janji untuk memberitahukan Banu perihal permintaan maaf sosok hantu jelmaan jin Korin adiknya semasa hidup. Terdengar suara pintu dibuka dari dalam. Saya menoleh dan tersenyum melihat ibu berjalan menghampiri saya dan duduk di atas bangku sebelah. Saya langsung berdiri mencium punggung tangan ibu dan kedua pipinya. "Kamu dari mana? Lama amat pulangnya bang?" tanya ibu penasaran sambil meletakkan sepiring kue coklat di atas meja. "Dari rumah Anggi bu," jawab saya seraya mengambil sepotong kue dari atas piring dan memakannya dengan lahap. Saat potongan kue tersebut tertelan ke dalam tenggorokan dan terus turun ke bawah, saya merasakan hawa panas. Bukan lagi hawa hangat yang keluar dari bahu kanan. Saya sempat menepuk-nepuk bahu karena merasa kepanasan. "Kamu kenapa sih bang?" tanya ibu dengan tatapan heran melihat saya menepuk-nepuk bahu sendiri. Saya terdiam karena bingung akan reaksi pedang jagat samudera barusan. Pandangan saya nanar menjelajahi tiap sudut depan rumah, mencoba mencari apa penyebab pedang tersebut langsung bereaksi panas tanpa rasa hangat lebih dahulu. Tapi nihil, tidak ada satupun sosok jin jahat atau bahkan aura mereka yang terasa mendekat. "Aneh," ucap saya sambil memikirkan reaksi pedang jagat samudera tadi. "Aneh apanya bang?" tanya ibu lagi. Kali ini tatapannya menatap saya dengan aneh pula. Enggak bu, maksud abang aneh ibu bisa bikin kue seenak ini. Setahu abang kan ibu selalu gagal bikin kue kayak gini," jawab saya beralasan. "Baru pulang udah sindirin ibu aja kamu. Kue itu bukan buatan ibu, tapi diberikan teman SMA kamu yang namanya Vini," jawab ibu menerangkan. "Vini? Kapan dia kesini bu? Mau ngapain juga?" tanya saya sambil mengerutkan dahi. "Tadi siang, kira-kira jam 2-an deh. Katanya itu oleh-oleh khusus buat kamu bang. Dia juga bawain ibu sama Ayu kue lain," jawab ibu lagi. Saya hanya mengohkan penjelasan ibu barusan. Sebenarnya saya merasa ada sesuatu yang janggal antara kue coklat yang barusan saya makan dan kedatangan Vini tadi siang, kata ibu. "Kamu kayaknya lagi seneng banget bang, balikan lagi sama Anggi ya?" tanya ibu sedikit kepo.
Saya mengangguk sambil tersenyum sumringah. Terus Rena sama Carla? Tanya ibu dengan wajah sedikit menyiratkan rasa tidak suka. Bu, Ray sama Carla itu cuma teman abang, gak ada perasaan istimewa seperti yang abang rasakan ke Anggi, jawab saya sejujurnya. Ibu menghela nafas 1 kali dan membuangnya perlahan. Yang ibu lihat, mereka berdua memiliki perasaan khusus ke kamu bang, sama seperti Anggi, Tasya, dan teman SMA kamu yang tadi datang. Hati-hati loh, ibu gak mau punya anak yang suka mainin hati perempuan. Ingat, ibu dan Ayu juga perempuan bang, ucap ibu dengan bersungguh-sungguh. Saya terdiam sejenak mendengar nasihat wanita yang sangat saya cintai itu. Abang tahu bu, tapi memang abang gak bisa bohongin diri sendiri. Abang sayang Anggi lebih dari siapapun di antara mereka. Gak ada niat sedikit pun buat mainin perasaan mereka bu, jawab saya dengan tatapan kosong ke arah pagar rumah. Ibu terdengar menghela nafasnya juga. Entah kenapa saya sempat berpikir sepertinya ibu sedikit tidak setuju dengan jawaban yang saya berikan. Ibu gak suka ya abang sama Anggi? Tanya saya langsung ke inti pembicaraan. Kedua mata ibu untuk sesaat membesar, tapi dengan perlahan wanita itu menghela nafasnya. Ibu gak mau terlalu jauh mencampuri urusan asmara kamu bang, bikin kepala ibu pening. Soal Anggi, ibu suka dengan gadis itu, meski sedikit beda dibandingkan teman perempuan kamu yang lain. Tapi ibu percaya, jika kamu benar-benar sayang sama Anggi, kamu pasti bisa merubahnya menjadi sosok yang jauh lebih baik lagi, jawab ibu sambil tersenyum. Saya tersenyum mendengar penjelasan bijak dari wanita tersebut. Dalam hati saya, berjanji akan membuat Anggi menjadi sosok yang akan selalu disayanginya kelak, jika kami berdua berjodoh tentunya. Udah sana, kamu mandi dulu. Jangan lupa pasang gas, biar ibu bisa menghangatkan makanan buat kamu, perintah ibu sambil memungut kedua sepatu saya yang langsung ia letakkan di atas rak sepatu di samping garasi. Abang makan kue coklatnya aja bu, malas makan. Tapi ntar abang pasangin gasnya buat ibu masak besok, jawab saya sembari berjalan masuk ke dalam, disusul ibu dari belakang. Sepotong kue coklat kembali saya masukkan ke dalam mulut dan mengunyah dengan cepat, lalu menelannya sambil menutup pintu kamar. Aduh, pekik saya merasakan kembali sensasi panas keluar dari bahu kanan. Saya segera membuka seragam kerja dan kaos singlet putih hingga bertelanjang dada. Di depan cermin, saya mencoba melihat ada apa gerangan yang terjadi di bahu kanan. Beberapa kali saya meraba bahu sambil terus melihat pantulan sebagian area tersebut dari cermin. Dari pantulan kaca, hanya otot bahu saja yang terlihat tanpa adanya sebuah luka atau apapun yang menyebabkan rasa panas. Dalam hati, saya kembali bertanya mengapa pedang jagat samudera bereaksi seperti tadi, sebanyak 2 kali sejak saya kembali dari rumah Anggi. Karena tidak jua menemukan jawaban, saya segera membuka celana panjang hingga tinggal boxer saja dan mengambil handuk lalu berjalan menuju kamar mandi. Sesudah membersihkan diri dan kembali merasa segar, saya mengganti boxer dengan sebelumnya melihat ke sekeliling kamar, memastikan Sekar tidak ada di sini. Sebuah singlet hitam bergambar animasi kondom melengkapi boxer hitam yang saya pakai. Kedua jendela kamar saya buka untuk memberikan kesempatan agar udara segar dari luar masuk ke dalam sebelum saya menyalakan rokok. Sebenarnya udara malam bukan terasa segar, malah cenderung dingin. Sebatang rokok sudah menyala dan segera saya hisap sambil membuka HP yang saya sempat ambil dari dalam saku seragam. Beberapa pesan romantis dari Anggi ada di sana. Saya membacanya dengan beberapa kali senyuman. Karena baru membeli pulsa lumayan besar, saya mencoba membuat video call ke mantan saya yang sekarang sudah kembali menjadi pengisi ruang hati yang sempat ditinggalkannya. Satu nada panggilan terdengar cukup keras karena saya lupa mengecilkan loudspeakernya. Gambar di layar HP pun masih berupa nama kontak Anggi saja yang terlihat. Hai, sapa Anggi yang wajahnya sudah tampil di layar HP saya, meski terlihat sedikit blur dan bergoyang. Saya berpindah posisi dan duduk di atas meja belajar. Belum tidur yang? Tanya saya singkat lalu menghisap rokok yang sudah menyala. Bentar ya beb, jawab Anggi yang nampak seksi dengan mengenakan tank top putih dan rambut yang tergerai menutupi sebelah bahunya. Di layar HP saya, tampilan wajah cewek saya itu menghilang, berganti gambar acak-acakan. Sepertinya Anggi sedang bergerak untuk mencari posisi menelpon yang lebih nyaman. Lama ya? Tanyanya dengan wajah polos, meski kedua mata nampak berusaha ditegarkan. Baru jam segini masa udah mau tidur yang? Temenin aku dulu napa? Pinta saya dengan nada memelas.
Kamu habis diinterogasi ibu ya? Tanya Anggi sambil tertawa kecil. Cukup lama kami berdua ngobrol via video call. Hingga akhirnya saya pun pamit kepada Anggi untuk melaksanakan sholat isya meskipun sudah sangat larut, lalu segera istirahat. Kedua mata saya terbuka karena merasakan sebuah sentuhan lembut di hidung. Saat saya menoleh, ternyata Vini sudah berbaring di sebelah dengan baju tidur hitam yang sangat seksi. Kelihatannya ia memakai G-string yang membuat lekuk indah tubuhnya terlihat jelas. Saya tersenyum manis lalu bangkit terduduk, menyandarkan punggung di kepala tempat tidur. Tubuh saya hanya terbalut spray putih yang menutupi organ intim. Maaf ya Beb, udah bangunin kamu, ucap Vini sambil tersenyum manis. Saya terdiam memikirkan panggilan Vini barusan. Sepertinya panggilan kesayangan untuk saya itu sering terdengar tapi bukan dari lisan Vini. Kok diem Beb? Mikirin apa sih? Tanya Vini lalu menarik wajah saya dan mengecup bibir ini dengan sangat lembut. Birahi saya mulai terpancing. Dengan memegang wajah Vini, saya rebahkan gadis itu di atas ranjang. Tiap sudut wajahnya saya kecup dengan lembut, lalu mulai turun ke kedua buah dadanya. Kang Mas, sadarlah, sebelum terlambat, ucap seseorang samar-samar di telinga. Au! Pekik saya dengan suara cukup keras saat tiba-tiba rasa panas muncul di bahu dan terasa sesuatu seperti melesat keluar dari sana. Saya sempat meraba punggung yang terasa masih nyeri, tapi Vini sepertinya tidak ingin satu hal pun merusak sesuatu yang baru kami mulai. Tangan kanan gadis itu segera menarik kembali leher saya agar terbenam dalam tubuhnya. Cukup lama kami berdua hanyut dalam permainan erotis. Samar-samar terdengar suara memanggil nama saya dari jauh. Saya tertegun untuk sesaat dengan posisi masih setengah berdiri, dengan kedua lutut bertumpu di atas ranjang. Sementara Vini yang masih berbaring di bawah saya masih terdengar sesekali desahan suaranya. Pandangan saya menyusuri tiap sudut kamar, mencoba mencari tahu dari mana gerangan suara panggilan itu berasal. Di sana, di sudut utara kamar, terlihat samar seorang perempuan berbaju putri kerajaan sedang berdiri mematung dengan wajah penuh kesedihan. Vini terlihat mengangkat kepalanya dan memandang ke sudut yang sama. Sebuah tiupan nafas mendadak ia hembuskan ke arah tersebut dan seketika bayangan samar seorang gadis cantik bermahkota lenyap. Disusul suara auman seekor harimau yang terdengar sesaat. Dalam hati, saya merasakan sebuah rasa kehilangan yang amat sangat untuk sejenak. Kenapa berhenti Beb? Lanjutkan saja permainan kita, ucap Vini yang menyadarkan saya dari lamunan, sambil merentangkan kedua tangannya di leher saya dan menarik tubuh ini untuk kembali merapat ke badannya. Kembali kami terhanyut dalam pergumulan yang membuat tubuh kami bermandikan keringat. Desahan nafas terdengar semakin memburu. Kuku-kuku dari jari tangan Vini mencengkram punggung saya cukup kuat. Sementara lumatan bibir saya semakin deras menghujani bibirnya, hingga kami berdua terkejang bersamaan untuk sesaat. Kau sudah menjadi milikku, bisik Vini dengan lembut dan menjilat telinga kanan saya. Saya segera memindahkan diri dan berbaring di samping Vini yang tersenyum penuh kepuasan. Rasa lemah membuat saya menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Entah kenapa, ada sebagian hati kecil saya berkata bahwa yang saya lakukan bersama Vini itu tidak benar. Makasih ya Beb, ucap Vini sambil menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang tidak tertutup sehelai benang pun. Lalu mengecup pipi saya dan mulai beranjak bangkit dari tempat tidurnya. Sementara saya yang juga masih telanjang bulat menutupi bagian bawah dengan bantal. Kedua mata saya kembali terpejam, meresapi sisa-sisa kenikmatan yang masih ada. Sebuah ketukan keras terdengar di pintu kamar dan memaksa saya untuk membuka mata. Suara ibu memanggil nama saya berkali-kali. Saya sempat panik dan melihat diri sendiri yang ternyata sudah memakai singlet bergambar animasi kondom dan boxer. Tangan saya menarik boxer dan melihat ada bercak basah di sana. Anjir, gua mimpi ternyata, ucap saya dalam hati. Dengan langkah gontai, saya segera membuka pintu dan melihat wajah ibu dengan kedua mata melotot. Lihat, sudah jam berapa sekarang bang? Kamu belum sholat subuh, cepat ke kamar mandi, bentak ibu yang saya sambut dengan wajah tertunduk. Saya langsung ke kamar mandi. Rasanya malas sekali harus membasahi tubuh dengan mandi wajib dan berwudu. Beberapa saat lamanya, saya mencari siasat untuk mengelabui ibu. Akhirnya, dengan membasahi rambut, wajah, kaki, dan tangan, saya keluar dari kamar mandi.
Ibu sempat melirik saya yang terlihat seperti orang yang sudah mengambil wudhu. Di dalam kamar, sengaja saya kunci pintunya dari dalam agar ibu tidak bisa masuk. Saya langsung merebahkan setengah tubuh di atas kasur dengan setengah kaki masih berpijak di lantai. Benak saya kembali mengingat peristiwa semalam bersama Vini yang ternyata hanya mimpi. Namun entah mengapa, semua peristiwa tersebut terasa sangat nyata, hingga harum tubuh gadis itu masih terjejak di kedua telapak tangan saya. Rasa rindu pada Vini mulai menyerang saya. Dengan bersemangat, saya bangkit lagi dari ranjang dan berjalan mengambil HP yang ada di atas meja belajar. Bersamaan dengan tangan kanan saya meraih gadget tersebut, beberapa pesan WA masuk di sana. 3 buah pesan terlihat berasal dari gadis yang bernama Anggi. Saya mengerutkan dahi karena bingung. Saya mulai membuka satu persatu pesan tersebut. "Bangun beb, jangan lupa sholat subuh ya." Isi pesan pertama gadis yang bernama Anggi. "Jangan lupa doain kita juga biar berjodoh." Isi pesan yang kedua. "Satu lagi deh, jangan lupa siang ini ke rumah aku. Nanti kita makan siang bersama ya. Aku yang masak loh. Pasti kamu bakal ketagihan. Love you beb." Itu isi pesan terakhir dari Anggi. "Nih cewek apa-apaan sih ngirim pesan romantis kayak gini?" Tanya saya sedikit sebal karena harus menerima pesan mesra dari gadis yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan saya. Tapi kedua mata saya membesar begitu melihat di atas ketiga pesan tersebut ada banyak pesan saya dan Anggi yang pernah terkirim sebelumnya. Sebagian besar pesan-pesan itu berisi obrolan mesra kami. Pandangan saya menatap kosong ke suatu titik semu di kamar, mencoba mengingat kenapa sampai ada banyak obrolan kami di aplikasi WA saya. Padahal saya sendiri tidak pernah merasa ada hubungan khusus dengan gadis yang bernama Anggi. Aneh, hati saya merasa ada sedikit getaran saat kembali membaca obrolan saya dengan Anggi untuk yang kedua kalinya. Tiba-tiba, bayangan wajah Vini muncul dalam benak dan sekaligus menghilangkan getaran di hati untuk Anggi yang sempat terasa tadi. Langsung saja saya cari kontak Vini dan menelponnya. "Halo, ada apa mam?" Tanya Vini saat mengangkat panggilan saya di HP-nya. "Loh, kok malah manggil nama sih yang? Bebnya mana?" Jawab saya dengan sebuah keluhan. Sesaat Vini terdengar seperti menahan tawanya. "Iya beb, ada apa?" Tanyanya kembali yang sudah meralat panggilannya tadi. "Nah gitu dong. Aku ke rumah kamu sekarang ya. Kangen banget nih yang," kata saya sambil membuka pintu kamar dan berjalan ke dapur. "Masih pagi beb, nanti siang aja ya. Aku soalnya mau antar mama juga ke salon. Nanti sepulangnya aku dari salon, kamu aku jemput deh, gimana?" tawar Vini. "Oh ya udah deh, aku juga belum mandi sih, tapi mau ngopi dulu nih di teras. Nanti aku telepon lagi ya sayang," kata saya sambil melirik ibu yang sedang memasak. "Pagi-pagi sudah nelpon Anggi bang, mandi dulu sana," goda ibu yang membuat saya termenung mendengar kalimatnya barusan. "Bukan Anggi bu, tapi Vini," jawab saya yang mulai mencari-cari kopi susu. "Loh, kok Vini bang? Bukannya Anggi pacar kamu?" tanya ibu yang menatap saya dengan bingung. "Yeh ibu, sama calon menantu masih salah panggil aja nih." "Bu, kopi susu di mana ya?" tanya saya yang sebelumnya menyanggah pertanyaan orang tua saya. "Ada di atas kulkas tuh," kata ibu sambil mematikan kompor. Saya segera mengambil satu saset kopi susu yang memang benar ada di atas kulkas, lalu menuangkan serbuknya ke dalam gelas. Kembali saya berjalan ke arah water dispenser dan menekan tombolnya yang berwarna merah. Kucuran air panas mulai bercampur dengan serbuk kopi dan susu di dalam gelas. Di atas meja makan, saya meletakkan segelas kopi yang masih mengepulkan uap panas. Sebatang rokok saya nyalakan dan menghisapnya sambil membuat pesan WA untuk cewek saya yang bernama Vini. "Abang, matiin rokoknya." Tiba-tiba ibu membentak saya seraya bertolak pinggang. "Sebatang aja bu, masa nggak boleh sih?" bantah saya dengan cuek. Saya melirik ibu sesaat, lalu meneruskan tulisan pesan yang sempat terhenti. Sengaja saya hisap rokok yang ada di mulut saya sedikit lebih lama agar asapnya nanti lebih banyak. Sekepulan asap putih keluar dari dalam mulut saya dan menyebar ke ruangan dapur. Mendadak, ibu memukul tangan saya yang masih memegang rokok dengan serbet. Saya terkejut dan langsung berdiri menatapnya dengan sorot mata tajam. "Ibu apa-apaan sih?" kata saya dengan nada tinggi. "Kamu berani bentak ibu?" tanya ibu dengan kedua mata mulai berkaca-kaca. "Emang gak boleh? Semenjak ayah gak ada, ibu selalu ngatur abang. Sampai-sampai untuk merokok saja, abang gak boleh kelihatan sama ibu. Abang capek bu, diatur inilah, itulah. Abang udah gede."
Suara tamparan tangan ibu di pipi saya terdengar cukup keras. Sakitnya tidak seberapa, tapi emosi saya mulai tersulut. Dengan kuat, saya melempar bangku makan ke arah rak piring. Ibu menjerit melihat perilaku saya barusan. Berkali-kali ia menyebut asma Allah yang terdengar asing di telinga saya. Beberapa piring dan gelas jatuh dari rak dan hancur menghantam lantai dapur. Dengan pandangan nanar, saya pelototi wajah ibu yang sudah berurai air mata, lalu berjalan meninggalkannya menuju pintu. Untuk sesaat, saya berhenti dan menoleh ke arah wanita yang saat ini sedang menangis. Sebagian hati kecil saya mengutuk perbuatan barusan, tapi sebagian besar lagi memaksa saya untuk membenarkan hal tersebut. Anehnya, kedua mata saya terasa perih dan beberapa tetes air mata mengalir tanpa disadari. Saya coba untuk menyekannya, namun kembali air yang mencerminkan kesedihan amat sangat dalam hati tak mau juga berhenti menetes. Saya mempercepat langkah sembari mengabaikan air mata yang mengalir dengan sendirinya itu dan berjalan menuju garasi untuk mengeluarkan motor. Dengan cukup kencang, saya melajukan motor menuju rumah Rido. Beberapa orang tetangga yang melihat saya seperti kesetanan membawa motor sempat terdengar berteriak memaki dari belakang. Oke, sampai di sini dulu cerita Imam Al-Fattah dari Juragan Pengki. Makin kesini mulai makin menarik ya, mulai masuk ke permasalahan gaib lagi nih. Kita simak lanjutannya besok sore. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Silakan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.